Gue mau di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Oh no, gue udah masuk neraka aja. Di situ gue banyak ketemu sama artis-artis juga. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup ini luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pembagian Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Banyak orang kaya tapi nggak cukup, banyak orang sederhana tapi cukup. Lalu di antara dua pilihan itu mana yang kita pilih Pak Ustadz? Jadi orang kaya yang nggak pernah cukup atau orang sederhana yang cukup? Kalau saya kombinasi antara keduanya, kaya dan cukup. Cukup untuk hidup 7 turunan, cukup mobil, rumah, semuanya. Pernahkah itu ada rasa cukup? Tidak. Orang-orang yang didudukkan di pengadilan tipikor, di KPK, itu kira-kira ukuran lambungnya sama nggak dengan kita? Sama. Makannya bisa jadi mereka malah nggak makan sama sekali. Lalu kenapa dia menjadi curang, jahat, korupsi? Karena tak ada rasa cukup dalam hatinya. Rumah dia sudah, rumah anaknya. Rumah anak sudah, rumah cucunya. Rumah cucu sudah, calon bakal cucu yang belum lahir pun sudah dia siapkan. Tidak ada cukupnya hidup ini. Jangan sampai kita terlalu memikirkan rezeki anak cucu kita, karena itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita meninggalkan harta warisan 1, 2, 3 hektar kebun kelapa sawit, karet, kolam ikan, kos-kosan, bagus dengan cara yang halal. Tapi kalau dengan cara yang haram, banyak tapi barokahnya tidak ada. Padahal hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makanya kita ketika bertemu, yang kita mintakan untuk saudara kita itu barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajinya barokah. Ada orang yang gajinya 1 bulan 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah, dapat beasiswa, dia tetap juga punya kendaraan, punya rumah, malah dia bisa nabung, bisa umroh. Yang satu lagi gajinya 30 juta, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 habis. Orang minuman susu, dia sabu-sabu. Oleh sebab itu tidak ada cara kecuali merasa cukup. Adapun untuk target-target kerja, visi misi sebagai ASN, itu memang mesti melampau batas-batas. Ibarat orang jual beli di pasar, pasang harga 100 dulu, bahwa kemudian lakunya nanti 90, ya nggak apa-apa. Begitu juga ini. Gimana target ASN ke depan 2021? Target kita mesti targetnya 100, lalu kemudian dapat 90, kita udah untung. Jangan targetnya 10. Gimana target kita? 10, ya dapat 9.
Nah, ini semua terkait tentang masa depan PNS. Yang ketiga, kita punya rezeki dalam bentuk gaji itu, tapi dalam slip gaji kita itu ada milik orang lain yang dititipkan Allah melalui slip gaji kita. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta mereka itu ada milik orang lain. Ini ujian. Ada orang diuji kakinya sanggup sholat berjamaah, diuji matanya sanggup baca Quran, diuji telinganya sanggup dengar ceramah. Itu Pak Ustadz, jamaah yang satu itu kalau dengar ceramah yang lain tertidur, dia nggak tidur. Kenapa? Duduknya dekat sound system. Diuji telinganya sanggup, diuji matanya sanggup, diuji kakinya sanggup, tapi ketika diuji kantongnya kumat penyakit aslinya. Bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut. Bapak ibu yang hafal lagi nasabnya itu. Datanglah penyakit aslinya. Maka ini penyakit ini mesti dibersihkan. Ajaran kita mengajarkan ada yang disebut dengan zakat. Zakat ini dibayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Kita di provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia ada 2,5%. Potong atas bagus. Cara ngitungnya mudah aja. Kalau sejuta 2,5%, 25.000. Kalau 5 juta 125.000. Kalau kebetulan dapat 10 juta 500.000. Betul hitungan saya. Kadang kalau cerita uang ini banyak orang lupa. Sejuta 25.000. Jadi kalau 10 juta 250.000. Biasanya kalau lebih banyak yang komplain. Kalau kurang diam. Tapi saya selalu menjelaskan bahwa 2,5% itu bukan dari hitungan gaji, tapi dari total pendapatan. Karena banyak orang, saya nggak bisa zakat Pak Ustadz, gaji saya cuma 2 juta. Gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Nah ini oleh sebab itu, maka ada orang pegawai yang biasa-biasa saja. Dia pegawai biasa Pak Ustadz, slip gajinya cuma 3 juta, tapi harta warisannya banyak. Dia dapat durian runtuh. Durian runtuh gimana? Dia nikah dengan anak gadis, anak tunggal, bapaknya kaya raya, dan di ruang ICU mau sakratul maut. Nah, jadi pendapatan itu ditotal semua, digabungkan dengan gaji PNS ASN, bayarkan. Di beberapa kabupaten kota itu sifatnya dihimbau. Saya menjadi tim sosialisasi zakat, bahkan diangkat sebagai duta zakat Badan Amil Zakat Nasional untuk menyampaikan tentang kewajiban zakat bagi bapak ibu yang sudah membayarkannya langsung ke pembantunya, ke sepupunya, tetangganya, keluarganya yang ada di dekat rumah. Itu bagus, baik. Tapi lebih baik seperti satu lidi. Satu lidi kalau cuma satu, sebatang, 2 batang, dia tidak punya kekuatan. Tapi kalau lidi-lidi ini diikat menjadi sapu lidi yang besar, itu luar biasa. Bayangkan kalau gaji PNS ASN sekian puluh ribu orang dijadikan satu, itu banyak yang bisa kita buat. Saya waktu kuliah di Mesir dulu Bapak Ibu, itu anak-anak Malaysia, kawan kami yang dari Malaysia itu dapat zakat dari kerajaan. Yang dimaksud kerajaan itu provinsi, dari kerajaan Selangor, dari Perlis, dari Perak. Itu saya tanya, kamu dapat berapa? Dapat, ada yang dapat 6.000 ringgit. 6.000 kali 3.000, 18 juta setahun. Makanya mereka rumahnya bagus, kalau naik mobil, naik taksi. Saya alhamdulillah 4 tahun di Mesir sekali pun nggak dapat zakat, tapi kuliah selesai juga, malah lebih cepat. Kenapa? Karena ingin cepat pulang, karena nggak ada duit. Ada ketakutan untuk belajar itu. Mata kuliahnya 14, kalau tidak lulus 3 mata kuliah nggak naik tingkat. Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswanya putus. Kalau tidak lulus 2 tahun beasiswanya stop sama sekali. Kalau nggak lulus 3 tahun maka dia DO, tidak dapat tiket pulang. Siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Nah, jadi ada semangat yang luar biasa untuk belajar. Tapi saya tidak ingin adik-adik kelas saya
Yang hari ini ternyata mahasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir itu makin hari makin banyak, dan prestasi mereka makin hebat. Tadi dalam perjalanan kemari saya sedang menonton video dalam bahasa Arab, dipanggillah juara 1 pemenang debat antar pemuda sedunia, peserta dari Indonesia, maju dia ke depan pakai bendera Indonesia. Hebatnya orang Indonesia bisa debat pakai bahasa Arab dan menang juara 1. Orang mana itu? Orang Balikpapan ternyata. Hebat Balikpapan. Memang yang begitu-begitu itu jarang viral. Saya kebetulan aja diusir di beberapa tempat viral. Itu bayangkan itu, bahasa Arab hebat, debat hebat. Dan tahun ini akan berangkat ke Al-Azhar Kairo beberapa anak dari kabupaten kota, dari provinsi. Saya kemana-mana ceramah itu tidak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Itu yang selalu saya sampaikan kepada umat, supaya pendidikan ini baik. Karena pendidikan kalau kacau balau, anak-anak kita habis rusak. Yang merusak kepala mereka sekarang narkoba, LGBT, sekularisasi, liberalisme, internet. Dulu Bapak Ibu kalau masih ingat, zaman kita kecil dulu, televisi cuma 1, TVRI, sampai jam 12 siang, itu pun cuma hari Ahad. Yang paling masuk ke kepala kita unyil, ucrit, usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Jam 12 siang Little Missy. Lagu-lagu cuman ya yang ketawa senyum berarti udah tua. Lalu kemudian pada tahun 1990 saya kelas 1 SMP waktu itu, mulai beberapa kawan saya cabut mau nonton jam 10 pagi Mahabharata TPI. Saya sebetulnya nggak mau cabut, tapi karena diajak terpaksa. Lalu kemudian muncullah televisi begitu banyaknya. Tapi senakal-nakalnya televisi, televisi masih ada sensornya. Televisi masih ada jam tayangnya. Sekarang apa yang terjadi? Setiap orang punya TV. Setiap artis punya TV. Setiap orang punya channel. Termasuk saya sendiri punya channel. Namanya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi luar biasa kalau pendidikan anak-anak kita tidak kita jaga. Dan di alam maya ini semua orang bersaing dengan channelnya masing-masing. Ada yang menampilkan channel pendidikan, ada yang memang ceritanya cerita kotor, jorok saja. Ketika dikritik, ya salah kamu sendiri, kenapa tonton channel saya? Channel saya kan memang ceritanya cerita kotor aja, cerita orang mabuk, cerita zina. Na'udzubillah. Bebas sebebas-bebasnya. Ini kalau tidak kita barengi dengan anak-anak kita yang dikirim ke Al-Azhar pulang. Tapi saya tidak paksakan semua mesti berangkat ke Al-Azhar Kairo, enggak. Kita lihat bakatnya. Yang penting pendidikan dasar itu mesti Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Nanti universitas terserah, mau masuk UI, mau masuk ITB, mau masuk IPB, mau masuk UGM, terserah. Saya tidak paksa semuanya mesti ke Kairo, karena kalau kita paksa semua ke Kairo, nanti dia tidak minat di situ, pulangnya tidak jadi Musa, malah jadi Fir'aun. Jadi sesuai kemauan dia.